ya, tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea yang tayang di platform Netflix. Dalam laporan yang dibuat oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama itu, Panji dituding melakukan penghasutan dan penistaan agama. Polisi pun menjadwalkan pemanggilan terhadap Panji Pragiwaksono untuk dimintai klarifikasi. Kasubit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Reonald Simanjuntak dalam keterangan pada Jumat 9 Januari menjelaskan, kasus ini sudah ditangani penyelidik. Menurutnya, mekanisme penyelidikan dilakukan dengan memeriksa pelapor, terlapor, dan saksi untuk diklarifikasi. Lebih lanjut, Reonald menyatakan pihaknya juga akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak dari laporan kasus tersebut. Ia pun meminta seluruh pihak untuk bersabar menunggu hasil penyelidikan. Adapun polisi menerapkan KUHP baru dalam perkara ini. Sebagai informasi, pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Presidium Angkatan Muda NU Rizky Abdul Rahman Wahid selaku pelapor bersoalkan materi stand-up komedi Panji soal pemberian konsesi tambang oleh pemerintah kepada NU. Menurut Rizky, pihaknya tak terima dengan materi Panji yang menuding pemberian konsesi terhadap NU merupakan imbalan dari pemerintah. Hal itu disebut Rizky sebagai fitnah dan tak sesuai dengan fakta yang ada. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, kepada penyelidik, rekan-rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan
sebuah informasi atau menyampaikan informasi, ya. Mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Dan kami mohon kepada rekan-rekan media dan para seluruh masyarakat, berikan waktu kepada rekan-rekan penyelidik untuk masalah proses penegakan hukumnya. Jadi kawan-kawan penyelidik pasti akan melakukan klarifikasi dan mengkombinkan nanti akan mengumpulkan alat bukti, ya, dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip mensreat tersebut. Ya, apakah benar ada pernyataan seperti itu atau tidak? Ya, nanti ya biarkan kawan-kawan penyelidik bekerja dulu, berikan ruang dan waktu. Hasilnya akan kita rilis lebih lanjut. Ya, hasilnya akan kita rilis lebih lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang laporan saudara RA/RW dengan terlapor saudara PP. Yang begini Pak, barang bukti apa saja sih yang dilakukan oleh pelapor atas pelaporan terhadap PP dan pasal berapa Pak? Ya, untuk barang bukti yang diberikan kepada rekan-rekan penyelidik pada saat yang bersangkutan membuat laporan, yang pertama, satu buah digital flash disk USB, ya, yang berisi tentang rekaman dari pernyataan-pernyataan tersebut. Kemudian satu lembar kertas hasil cetak cuplikan layar atau screen capture, ya, atau print out foto. Yang ketiga, satu lembar surat berharga dokumen, ya, dokumen surat, satu lembar surat berharga dokumen surat rilis aksi, ya. Itu ada 3 barang bukti yang diberikan kepada kawan-kawan penyelidik. Ya, selanjutnya perkara ini masih dalam proses penyelidikan. Kami tegaskan proses penyelidikan. Berarti kalau proses penyelidikan, kawan-kawan penyidik akan melakukan klarifikasi pada masing-masing yang bersangkutan, baik pelapor, saksi maupun saudara terlapor, ya, yang nanti hasilnya akan dilakukan gelar perkara, apakah ada unsur pidana atau tidak, nanti kita akan lihat dari hasil penyelidikan. Dan kami tegaskan pada hari ini, ya, sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, setiap penyelidikan tindak pidana mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh jajaran reserse Polda Metro Jaya dijamin pasti akan profesional, transparan, dan akuntabel. Materi pertunjukan stand-up komedi milik Panji Pragiwaksono bertajuk Mensreya menuai kecaman dari pihak-pihak yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah dan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama. Panji dituding melakukan penghasutan dan penistaan agama melalui materi stand-up komedinya. Merespons polemik yang ada, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kompak membantah pihak yang melaporkan Panji ke Polda Metro Jaya adalah bagian dari organisasi mereka. Melalui laman NU Online, Kamis 8 Januari, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ulil Absar Abdallah atau Gus Ulil, menegaskan tak ada lembaga atau badan otonom maupun perkumpulan NU yang memiliki nama Angkatan Muda NU. Dikatakan oleh Gus Ulil, sejak dulu banyak kelompok atau individu yang melakukan berbagai kegiatan dengan mengatasnamakan NU. Hal ini tak terlepas dari karakter NU sebagai organisasi besar yang bersifat terbuka. Lebih lanjut dijelaskan olehnya, sejumlah gerakan yang muncul mengatasnamakan NU sering bersifat temporer dan spontan. Bahkan ada yang bertahan dalam hitungan jam saja. Terkait kasus yang menimpa Panji, Gus Ulil menyayangkan komika yang harusnya menghibur publik tersebut
justru harus berhadapan dengan proses hukum. Gus Ulil menilai pentingnya ruang humor di tengah kehidupan bermasyarakat. Senada dengan NU, Muhammadiyah juga menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menegaskan bahwa bangsa ini membutuhkan kritik, namun harus disampaikan dengan baik dan benar. Di sisi lain, menurut Anwar, kritik harus diterima dengan lapang dada. Lewat kritik, maka bisa dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dicarikan solusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.